Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa di Jatuh Channel, yang percaya wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu diberkati dalam semua aspek Bapak Ibu buat di muka bumi ini. Sudah bulan April Bapak Ibu, cepat sekali ya. Kita nggak berasa bahwa kita sedang berjalan di bulan April, Mei, nanti jangan-jangan sebentar lagi sudah Natal lagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Anda bisa terus belajar, Anda bisa mendengarkan khotbah ini, dan banyak dari cerita-cerita singkat mengenai Alkitab yang betul-betul bermakna yang Anda harus mengerti. Anda siapkan saja alat tulisnya atau ballpoint-nya. Kalau Anda ingin mendengar 2 kali atau 3 kali, Anda bisa lakukan karena ini YouTube, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa dalam hidup Anda dan saya ada banyak masalah, tapi Anda mengerti bahwa masalah ada batasnya. Peristiwa Tuhan memberkati Anda tidak ada batasnya. Peristiwa inilah yang saya ceritakan sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Semua masalah yang Anda hadapi pasti akan berakhir. Kalau waktunya sudah habis, pasti akan selesai. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir bahwa Anda harus berdoa lebih lagi sama Tuhan, sebab hari-hari ini kita sedang berlari mengejar Tuhan. Bapak Ibu, ini hal yang penting satu-satunya yang Tuhan berikan sama Anda dan saya. Satu tugas Tuhan yang diberikan kepada Anda dan saya. Selama engkau di muka bumi ini, sambil engkau berjalan, selama engkau berlari, Bapak Ibu, injili semua bangsa, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ketahuilah, Aku Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu, inilah sebuah sukacita yang besar. Bapak Ibu, terima kasih kepada Anda yang sudah memberikan daya, dana, dan doa bagi kami. Kami percaya inilah yang harus kami lakukan bagi nama Tuhan. Anda harus mengerti bahwa waktunya segera datang. Waktunya tidak lama lagi. Hari itu, berapa Tuhan mengharapkan, betapa Tuhan menginginkan engkau dan saya ada di situ, ada di sana untuk menyongsong Tuhan datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa Jatuh Channel, dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini kita coba Bapak Ibu untuk membahas satu hal yang tidak terkait dengan khotbah atau merupakan sobat singkat yang biasa saya bawakan. Hari ini saya mau coba menjawab satu pertanyaan yang masuk Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lain Bapak Ibu, Anda bisa menuliskan saja di kolom komentar ya. Nanti kalau bisa didapatkan, kalau Anda beruntung ya akan dijawab begitu saja, tapi kalau tidak sama-sama tanya sama Tuhan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang masuk. Ada orang yang bertanya mengenai Tritunggal. Jadi Bapak Ibu, prinsip ini nggak pernah akan selesai dibahas ya. Tritunggal ini akan terus ada dibahas. Orang bertanya, sebetulnya Pak, kalau saya ditanya Tritunggal, bagaimana cara saya melihat atau memahami Tritunggal sebagai satu konsep satu Tuhan, tapi juga 3, gitu ya, pribadi. Bapak Ibu, begini sajalah gampangnya. Kalau Anda yang mengerti, Bapa, Anak, dan Roh itu kan satu. Lalu bagaimana proses kerjanya? Bapak Ibu begini, Anda sudah bisa mendapatkan dari YouTube dan dari channel-channel YouTube banyak yang membahas soal Tritunggal ya, bahwa Bapa, kita tuh percaya Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, dan kita tahu bahwa Yesus mengajar Anda dan saya untuk memanggilnya dengan nama Bapa. Tetapi Bapa ini, Tuhan yang hidup ini, Bapa itu kan punya roh toh Bapa ya. Jadi rohnya itu Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi rohnya Bapa. Dan Bapa juga punya firman. Jadi Bapa, firman, dan roh. Dan itu, firman itu dijadikan manusia. Menjadi manusia. Jadi seluruh perkataan Tuhan menjadi manusia. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, ini bagus Bapak Ibu kalau Anda membuka kitab Yohanes ya. Jadi Yohanes adalah murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus, yang dicintai Tuhan Yesus, dan dia membahas beda dari kitab 3 yang lain. Gitu ya, ada 3 kitab Matius, Markus, Lukas ditulis, dan Yohanes itu mengambil sisi yang berbeda dari 3 penulis yang lain.
Yohanes membahas itu dan mengatakan bahwa dia mau membahas itu sebagai Raja Wali. Anda tahu bahwa Tuhan itu dari 4 Injil digambarkan sebagai singa, manusia, singa, lembu dulu. Markus lembu, Lukas manusia, dan yang keempat adalah Yohanes sebagai Raja Wali. Ini adalah lambang dari bagaimana manusia akan berhadapan dengan Mesias, dan Tuhan mengambil bentuk-bentuk ini untuk menggambarkan sama manusia betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan membagi beberapa hal nih. Kalau Anda mencari Tritunggal kan nggak ada. Kita ngerti bahwa kata Tritunggal memang tidak ada dalam Alkitab Anda. Tritunggal adalah sebuah konsep yang kalau Anda mengerti, konsep itu diambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian 1 sudah katakan bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Dikatakan, tapi kata Tuhan itu menggunakan kata kita. Nah, Tuhan yang satu itu, tapi 3 pribadi, gimana caranya? Anda harus mengerti dari firman Tuhan dikatakan bahwa ini Bapa, ini adalah Tuhan yang hidup di muka bumi dan di sorga dan alam semesta. Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Artinya bahwa Bapa itulah Tuhan yang kita sembah. Allah yang kita sembah. Kita tidak beda-bedakan antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu bagaimana prosesnya terjadi? Kalau Anda membuka firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes ke-7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci. Jadi, orang kalau percaya tidak sesuai kitab suci juga tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Dikatakan barang siapa percaya kepadaku, kuku besar, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran itu siapa, Pak? Yang dimaksudkan adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Bapak Ibu, di sini hal yang penting sekali kalau kita mengerti, Yesus itu ternyata waktu dia berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, firman, seperti dikatakan oleh kitab suci. Jadi, Tuhan itu berbicara kepada manusia, bungkusannya itu firman. Jadi manusia dengan mempelajari firman ini, kitab suci yang saya pegang ini merupakan semua perkataan yang Tuhan bicara sama manusia. Nah, kalau Anda tanya sama saya, ini adalah firman Allah, tetapi firman ini apakah ada di tempat lain? Ada. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan Yesus itu ada. Dan dia adalah firman. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Bapa telah menyerahkan penghakiman kepada anak supaya anak dihormati sama seperti Bapa dihormati. Nah, cerita itu luar biasa sekali. Bapak Ibu, kalau Anda melihat kepada firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Yohanes 8 dan Yohanes 15 tentang bagaimana waktu Tuhan itu, ini firman Tuhan sebelum kitab Kejadian ya, karena mengerti ada firman yang terjadi sebelum kitab Kejadian. Saya telah membahasnya dalam kitab Prakejadian, ini gambarnya, kitab Prakejadian yang gambarnya ini. Anda bisa dengarkan lagi, inilah peristiwa-peristiwa sebelum ada kitab suci gitu ya. Tetapi sebenarnya ada kitab suci nggak? Ada gitu ya. Nah, tapi peristiwanya terjadi sebelum kitab suci. Nah, Bapak Ibu, peristiwa itu terjadi sebelum kitab suci, tapi ada di dalam kitab suci kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8:42. Yohanes 8:42 ini penting Anda mengerti. Bahwa
prinsipnya bahwa aku keluar dan datang dari Allah. Saya bacakan ya ayat 42. Kristus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Firman itu diutus oleh pemiliknya, gitu ya. Saya juga satu, Bapak Ibu. Saya punya roh, saya punya kata-kata, gitu ya. Tapi ya ini saya. Semua kata-kata yang saya keluarkan, saya yang bertanggung jawab, gitu ya. Itu adalah peristiwa di mana kata-kata itu menjadi manusia. Saya nggak bisa jadikan manusia dari kata-kata saya, karena saya adalah manusia. Tetapi Tuhan punya kata-kata dijadikan manusia dan diberikan nama keselamatan, Yeshua. Nah, Bapak Ibu Anda mengerti. Di firman dikatakan, Tuhan Yesus keluar dan datang dari Allah. Firman itu keluar dan datang dari Allah. Ini Bapak, kalau Anda diminta untuk menjelaskan Tritunggal, saya akan memakai cara yang paling mudah di muka bumi. Kalau Anda bicara, oh saya mau pakai cara ini, itu, waduh, kalau cara terlalu besar, sulit untuk menjelaskan. Saya mau pakai cara yang paling mudah, yang paling sederhana di muka bumi. Kelihatan itu bisa menjelaskan mengenai konsep Tritunggal. Amuba, Bapak Ibu. Amuba adalah binatang bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Kalau kita melihat di firman Tuhan, ada sebuah gambar yang saya mau ceritakan sama Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, ini saya akan menggambar Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kalau Anda melihat amuba seperti ini amuba. Ini amuba. Ini adalah bentuknya dan di tengah itu ada sebuah titik gitu ya. Kalau Anda melihat ini gambar pertama, ini amuba. Lalu Anda akan melihat ini lagi nih. Dan jadi begini. Ini 2 ya, ini 3, keempat. Gitu. Kalau saya ditanya, ingat ya, ini bukan Tritunggal ya. Ini adalah konsep yang dulu pernah saya gunakan untuk mengerti soal Tritunggal. Kalau saya ditanya, ini sama nggak? Sama. Kualitas sama nggak kualitasnya? Sama. Sama. Kalau ditanya, inilah. Ini kalau ini jadi 2 nih Pak, Bapak Ibu. Karena Tuhan keluar dari Bapa. Tuhan Yesus katakan, karena aku datang dan keluar dari Bapa. Gitu. Nah, Roh Kudus gimana? Roh Kudus juga sama. Kalau Anda membaca dalam Yohanes 15, Yohanes 15 ini penting. Ayat 26. Dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang bersaksi tentang aku, tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dan semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Nih, gini. Ini 5 ya. 6. Ini gambarnya saya hapus dulu nih. 5. Ini 6. Dari kisah ini, saya bisa mengerti loh kondisinya. Masalahnya, ini adalah satu kesatuan penuh. Kalau amuba bersel satu, Anda mengerti bahwa ini sudah jadi 2 nih. Gitu. Ini sudah 2, dan ini jadi 3 nih. Tetapi, ini dalam kesatuan penuh nih. Makanya dikatakan bahwa
Dunia tidak mengenal roh yang akan kuutus, gitu ya. Tetapi roh ini akan keluar dan bicara sama orang-orang mengenai hal-hal yang pernah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 berkata bahwa Dialah yang akan mengajar, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang pernah kukatakan kepadamu. Itu tugas Roh Kudus ada dua, mengajar dan mengingatkan kita tentang pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi kalau saya tanya, pekerjaan Tuhan ada berapa? Ya satu, gitu ya. Nah, inilah sebuah pertanyaan. Kalau nanti sampai di sorga dan bertemu dengan Tuhan, saya ingin bertanya sebetulnya. Jadi masih ada pertanyaan dalam hidup saya. Yang pertama, Tritunggal. Saya ingin melihat, nanti kalau di surga, ini bersatu lagi atau tidak? Gitu ya. Tiga ini nih bersatu lagi atau tidak nih? Gitu. Dan itu seperti apa bentuknya? Saya akan melihat nanti dan saya akan bersuka cita sangat sekali. Saya akan melihat betul-betul bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu. Nah, peristiwa ini, ingat ya, ini amuba ya, ini amuba. Ini bukan cerita Tritunggal, tetapi fenomena ini bisa diambil sebagai jembatan gitu. Untuk memahami. Kalau Anda sudah paham, ya sudah, nggak usah diambil lagi. Tapi ini bagus untuk Anda memahami. Jadi, Yesus keluar dari Bapa dan Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah, peristiwa ini penting Anda mengerti. Yesus keluar dari Bapa, makanya dia berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar. Karena Bapa adalah Tuhan itu. Dan Tuhan mengambil firman-Nya. Lah kalau Yesus menjadi firman jadi manusia, apakah Bapa nggak punya firman lagi? Gitu ya. Apakah Bapa nggak bisa ngomong? Bisa, tetap bisa. Jadi Bapak Ibu begini, saya menulis sebuah buku, gitu ya. Ada buku, ada sekitar 300 lembar, saya menulis tuh di buku itu. Buku itu karangan siapa? Karangan saya, Aruna tuh. Dan buku itu menceritakan apa? Semua kepentingan yang kepala saya katakan, pemikiran saya katakan, itu ada di buku itu. Jadi Anda membaca buku itu, membaca pikiran saya, gitu loh. Cara pandang saya, apa yang saya yakini ada di buku itu. Tetapi gampang saja. Lah apakah firman yang di mulut saya, kata-kata di mulut saya akan habis? Tidak. Tetap ada. Jadi kita punya satu Allah. Kita punya satu Tuhan. Shema o Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Bapak Ibu, dengar o Israel, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang esa. Satu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada keraguan dalam hidup saya untuk memanggil Tuhan. Jadi kalau Anda berkata, Roh Tuhan, Yesus Tuhan, dan Bapa. Anda kan tidak berdoa 3 kali kan Bapak Ibu. Anda berdoa, Bapa tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku, Roh Kudus tolong aku. Kan gitu 3 kali doa. Jadi doanya orang Kristen seri 3. Tidak. Seri 1. Jadi satu seri, bukan satu seri. Kita berdoa satu seri saja Bapak Ibu. 1 kali berdoanya. Jadi doa itulah yang akan nanti Tuhan jawab. Nah, Bapak Ibu, pengertian kita mengenai konsep Tritunggal Ilahi ini. Kenapa disebut Tritunggal? Ya karena konsep itu dimengerti oleh orang-orang sepanjang zaman sejak Tuhan Yesus. Mereka mengerti ini dengan sebutan Tritunggal. Tidak ada di Alkitab, tapi hanya ada dengan sebuah tanda kurung yang artinya tulisan awalnya hilang, rusak, tidak terbaca, atau merupakan sebuah ceceran-ceceran yang ada di sana yang lepas gitu. Bapak Ibu, nah cerita ini, ketritunggalan Tuhan ini adalah satu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kelak aku akan datang kembali. Bapa tidak menghakimi, dia telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak. Supaya anak dihormati sama si Bapa dihormati. Jadi gampang. Siapa yang akan menghakimi Anda dan saya nanti? Jawabannya firman. Firman Tuhan itulah yang akan berbicara sama Anda dan saya untuk menghakimi Anda dan saya apakah yang kita buat di muka bumi ini seperti yang Tuhan rancangkan. Jika tidak, ya akan kena. Tapi kena penalti itu. Tapi kalau Anda sudah lakukan, Anda tidak akan kena. Tapi ingat, Anda tebus dengan darah Yesus. Jadi,
kepribadian Tuhan ini berbicara satu rencana Tuhan yang besar. Dan rencana inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang, sehingga orang mulai dengan teknik menentang, teknik bertanya, dan banyak orang tidak bisa menjawab ini. Mereka mengatakan, kenapa Tuhan bisa punya anak? Kenapa Tuhan itu memperanakan seorang manusia? Karena manusia jadi Tuhan. Kan itu merupakan hal yang buruk sekali, manusia jadi Tuhan gimana? Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan manusia. Waktu di kayu salib, kemanusiaannya mati. Gitu, kemanusiaannya mati. Tapi Tuhan tidak. Apakah waktu Tuhan disalib, kemudian sorga itu akan kehilangan Tuhan? Gitu. Waktu Tuhan mati, sorga kehilangan Tuhan sebentar? Tidak. Sorga tetap punya Allah. Waktu Yesus mati, kemanusiaannya yang mati. Dan kealahannya tetap. Nah, peristiwa itulah yang sulit diterima oleh manusia. Orang bertanya-tanya seperti ini dan mulai mencari-cari firman Tuhan dan berusaha untuk menggagalkan, dan firman Tuhan ditwist, dibolak-balik seperti ini. Anda harus melihat, Tuhan Yesus Tuhan. Karena dia berkata, Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian. Ada orang yang dibangkitkan, ada yang membangkitkan, sama tuh orangnya. Nah, kemudian Tuhan katakan, pada hari yang ketiga, dia bangkit. Tetapi dia pernah berkata bahwa, akulah bait suci. Bait suci itu robohkan dalam 3 hari aku akan bangun. Sebab, Tuhan katakan tempat lain, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa untuk menerimanya kembali, mengambilnya kembali. Itu Tuhan loh. Jadi gimana tuh Pak? Ada yang bangkitin, ada yang dibangkitkan. Tetapi yang dibangkitkan berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku dan berusaha mengambilnya kembali. Dia berkuasa untuk kedua hal tersebut. Lalu siapakah Tuhan Yesus ini? Jawabannya, ya Tuhan. Gitu. Jadi Mesias itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Mesias itu adalah pribadi Tuhan yang menjadi manusia dan kemudian menyelamatkan umat manusia. Prinsip Tuhan itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam firman Tuhan dan semua yang kita lihat di sini, nyata jelas. Kalau saya ditanya, Bapak tuh namanya siapa? Gini Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita mengerti nama Tuhan siapa, kita nggak pernah tahu.